Selamat siang Tribuners, diinformasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, di mana pihak kepolisian dari Polres Metro Depok baru saja menjelaskan terkait kasus penyekapan seorang wanita asal Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana korban sendiri disekap oleh terlapor di wilayah Cipayung, Kota Depok. Menurut Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra, bahwasanya penyekapan tersebut berawal dari korban yang memiliki hutang sebanyak 140 juta rupiah ke pelaku. Lantaran korban diminta untuk melunasi hutang tersebut namun tidak memiliki uang, alhasil korban diminta untuk hadir sebagai jaminan. Penyekapan tersebut naasnya sudah berlangsung selama 3 minggu dan suami korban sendiri sudah mengetahui terkait penyekapan yang menimpa istrinya. Suami korban hadir ke lokasi lantaran istri korban sendiri mengalami sakit karena depresi hingga meminum cairan sabun. Saat ini korban belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut karena kondisinya masih dalam perawatan medis. Perlu diketahui bahwasanya kasus penyekapan seorang wanita ini tadi juga pihak kepolisian telah menjelaskan semata-mata ia disekap sebagai jaminan hutang karena masih ada 100 juta hutang yang belum dilunasi. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, kembali ke studio. Tentang laporan juga penyekapan yang terjadi pada tanggal 17 Desember dilaporkan tanggal 11 Januari 2025, di mana korban dijemput paksa oleh terlapor rumahnya di Tanjung Priuk, dibawa ke rumahnya di Cipayung ya, Jalan 2 Putri Jaya nomor 159, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di mana korban memiliki hutang sebanyak 140 juta dan baru dibayar 40 juta. Kemudian dibawa ke rumahnya untuk melunasi hutang tersebut sampai selesai, di mana di rumah tersebut tidak ada penyekapan. Korban bisa keluar, bisa berkomunikasi, dan suaminya pun boleh datang ke rumah terlapor. Sementara karena mungkin stres, korban sempat minum cairan sabun cairan ya. Kemudian sekarang masih dirawat di rumah sakit Prima dan belum bisa diambil keterangan, masih dalam proses penyelidikan. Berapa lama di rumah pelaku dan akhirnya dilepaskan itu seperti apa prosesnya? Selama 3 minggu. Akhirnya dilepaskan itu prosesnya? Karena waktu itu si korban merasa stres ya, kemudian minum air sabun itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Ada kekerasan nggak sih yang dilakukan? Tidak ada kekerasan. Jadi korban sempat menjual HP, sempat keluar juga. Itu sampai 3 minggu nggak disekap, itu gimana itu bang? Ya seperti biasa di rumah tinggal bersama pelapor ya. Jadi bisa berkomunikasi juga. Tapi masih kita dalami untuk prosesnya masih, karena korban juga masih dirawat ya di rumah sakit dulu. Sama penyidik sedang didalami untuk ke depannya, masih proses penyelidikan. Di rumah itu ada siapa aja? Ada pelapor sama keluarga juga. Jadi sebagai jaminan gitu ya bang? Iya. Hubungannya apa sih? Hubungannya setengah. Jadi dia menjaminkan sertifikatnya diduga palsu. Terlapor saat ini, Pak? Lapor masih sudah dilakukan klarifikasi sudah bersama dengan saksi, karena si korban belum bisa diambil keterangan. Nanti menunggu keterangan dari korban dulu ya, masih proses penyelidikan. Artinya penyekapan itu kan tidak dalam kamar yang terkunci atau tangan terikat gitu enggak ya Karena bang? korban juga sempat jual HP, keluar dan bisa menghubungi suami juga. Apa yang membuat si korban ini bang selama 3 minggu tidak bisa kembali ke rumahnya di
periuksaannya dia bersedia 3 minggu di rumah itu apa? Ya, karena disuruh melunasi utang tersebut. Jadi Ya, nggak boleh keluar ya, karena karena utangnya belum lunas. Memang utangnya itu dari kapan sih Pak? Itu 18 Desember 2024 ya. Kemudian tanggal 11 suaminya melaporkan karena nggak pulang, nggak dilakukan penyekapan baru diduga ya. Karena masih didalami sama reskrim. Untuk apa sih Pak uang 140 juta itu? Untuk ya kebutuhan itu ya, kebutuhan dia saat itu pinjaman, jangan jaminan yang diduga sertifikat palsu. Tapi kan katanya sudah bayar 40 juta gitu. Ya. Terus kenapa pelaku tuh meminta dia untuk stay di situ jadi jaminan? Ya. Ya itu untuk melunasi utang tersebut. Jatuh temponya itu tanggal berapa harusnya? Nggak ada jatuh tempo sih. Jadi intinya harus lunas lah. Keterangan si pelaku. selama 3 minggu itu apa Bang? Peran si korban itu diapain? Apakah jadi pembantu rumah tangga? Tidak, hanya tinggal di situ aja. Hanya tinggal Tinggal ya. Nah, intinya supaya utangnya lunas lah. Mungkin pusing atau gitu kan. Sempat minum air pel sabun gitu. Akhirnya dia stres, minum itu langsung dibawa ke rumah sakit melakukan pemeriksaan. Pak, ini kan penangkapannya sudah 3 minggu ya Pak. Apa sih yang membuat si suami korban ini baru melapor tuh tanggal 11 itu? Apakah ada momen yang menjadi titik pandemi saya harus lapor ke polisi gitu? Nah, di telepon katanya sakit. Oh, sakit karena Ya air. karena minum air itu. Oh. cairan seragam. Sabun pel lantai. Tapi dari sebelum sakit itu kan si korban sempat menghubungi suaminya gitu ya Pak, masih bisa berkomunikasi. Masih bisa. Apakah suaminya nggak berusaha melapor atau mengunjungi gitu? Tidak. Setelah Sakit baru. Sakit baru. Jadi juga suaminya secara tidak langsung mengetahui dan membiarkan istrinya buat stay di sana sebagai Saya jaminan dulu. sudah lama juga ya kan di situ. Jadi saksi yang sudah diperiksa 3 orang masuk. Pelaku sudah dilakukan klarifikasi juga sudah masih proses lidik ya. berarti pelaku masih saksi. Iya masih diduga masih baru dilakukan klarifikasi ya. Masih penyelidikan. Berarti bukan disekap tapi buat jaminan. Ya. Bilangnya. Bukan di situ. Terima kasih. Ya.